Di sini saya akan menceritakan kisah hidup saya dari saya lahir di bumi sampai saya memiliki masa depan, atau masa depan saya menceritakan apa yang terjadi pada masa depan saya sesuai dengan tujuan dan cita-cita saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan River or Life dari saya. Selamat menonton. Kisah dimulai saat saya lahir ke bumi, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2007. Saya lahir di salah satu rumah sakit bersalin di Kecamatan Palian. Menurut ibu saya lahir jam 2 pagi dengan keadaan sehat. Kisah berlanjut saat saya tinggal bersama ibu dan bapak saya bersama kakak perempuan saya bernama Rizky. Saya tumbuh kecil di rumah sederhana, tepatnya di Dusun Karamiri, Desa Mulusan, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Dan selanjutnya saya menempuh jenjang pendidikan pertama saya di TK RA Purwanida di Dusun Karamiri. Dan di sana saya akhirnya menemukan sahabat saya dan hingga saat ini masih menjadi teman yang sangat akrab, layaknya seperti keluarga. Dan selanjutnya saya melanjutkan jenjang pendidikan saya ke Madrasah Ibtidaiyah Yapi Mulusan dan memperoleh banyak sekali teman-teman dari luar sana yang dalam lingkup satu desa, dan hal ini sangat menyenangkan karena banyak sekali pengalaman yang saya alami di masa kecil saya. Selama 6 tahun saya menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, dan salah satu kenangan yang berharga adalah saya mengikuti lomba marching band di Kabupaten Gunung Kidul. Setelah saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah selama 6 tahun dan akhirnya saya berhenti atau memutuskan untuk keluar dari zona kesenangan saya, berada di dekat rumah, berada di teman-teman bersahabat, berada di satu desa sekolahnya, dan saatnya saya keluar dari zona kesenangan dengan bersekolah di luar desa yang tepatnya agak cukup jauh, dan saya harus menggunakan kendaraan bermotor sendiri. Saya mulainya dari bersekolah di SMP Negeri 1 Palian, tepatnya di tahun 2020. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Palian. Awal-awal memang sangat berat karena di saat yang bersamaan terjadi pandemi Corona, dan sekolah, saya merasakan sekolah secara full hanya di kelas 9 karena kelas 7 dan 8 daring, dan seminggu sekali atau beberapa shift dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin saya sedikit belum terlalu paham apa itu, karena waktunya yang sangat sedikit. Mungkin saya sedikit saja menceritakan pengalaman di SMP Negeri 1 Palian. Yang utama adalah di sini saya semakin banyak mendapatkan teman, mendapatkan pengalaman, karena semakin banyak juga teman-teman yang berada dari luar desa saya. Karena di SMP Negeri 1 Palian adalah salah satu sekolah favorit di kecepatan saya.
Setelah 3 tahun saya menghabiskan waktu bersekolah di SMP Negeri 1 Paliat, saya melanjutkan pendidikan saya dan di sekolah impian saya, yaitu di SMK Negeri 2 Wonosari. Pada tahun 2023 atau saya berusia 14-15 tahun, saya mendaftarkan diri saya dan alhamdulillah saya diterima di jurusan otomotif, jurusan yang saya sukai, dan saya berharap saya banyak sekali mendapat pengalaman dari jurusan otomotif. Dan ini saya menggambarkan air sungai yang terjun ke laut, yang artinya ombak-ombak yang besar, yang dahsyat, siap mencakar-cakar saya jika saya tidak waspada dan tidak belajar dengan pengalaman yang saya dapat di SMK Negeri 2 Wonosari. Ya, tentunya salah satu pengalaman yang sangat saya banggakan dan berharga sekali bagi saya adalah masuk di organisasi PKS. Di organisasi PKS sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, tentunya dalam berorganisasi, berlatih fisik di setiap hari Sabtu di alun-alun Pemda. Banyak sekali mendapatkan teman baru dan hal-hal kesenangan lainnya di saat teman-teman lainnya libur dan tidur, saya bersenang-senang di Pemda. Setelah 3 tahun, saya berharap setelah lulus dari SMK 2, saya menggambarkan pantai. Pantai memiliki filosofi ketenangan dan kesenangan karena telah menempuh pendidikan selama 12 tahun kurang lebih di tingkat dasar sampai tingkat atas, dan menggambarkan sedikit kesenangan. Tapi kesenangan ini tidak akan berlangsung lama karena saya harus tetap berjalan lagi untuk mengejar cita-cita. Di sini saya menggambar pohon ataupun hutan yang sangat sepi, karena saya tahu besok saya akan berjuang sendirian. Karena saya tahu saya akan berjuang sendirian tanpa ditemani ataupun bersama-sama orang banyak, dan yang menentukan masa depan saya adalah saya sendiri, dan saya harus berjuang melewati hutan-hutan yang gelap, yang sepi, dan ada rawa-rawa yang mengerikan. Tidak ada yang tahu siapa yang di sini, dan mendaki gunung untuk mengejar cita-cita saya. Naik lagi, kemudian berjalan dari gunung demi mengejar cita-cita saya, yaitu menjadi seorang investor. Kenapa saya memilih bercita-cita menjadi investor? Ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan harus ngobrol empat mata. Alasan saya menggambarkan sawah adalah ini akan selalu menjadi pengingat bagi saya betapa besarnya perjuangan orang tua saya untuk mendidik saya, untuk membesarkan saya dari kecil hingga besok saya akan melanjutkan di masa depan, yaitu sawah
Karena dari sawah saya bisa makan, saya bisa bersekolah, saya bisa bertahan hidup. Dan agar tidak lupa pentingnya saya menggambar sawah adalah agar menjadi penyemangat. Karena dari gambar sawah, orang tua saya telah berusaha keras, berjuang keras demi membesarkan saya dan mendidik saya hingga saat-saat yang berharga bagi saya. Dan yang sangat saya akan perjuangkan adalah untuk membanggakan bapak dan ibu saya serta kakak tercinta yaitu Rizky. Selama 15 tahun saya hidup di bumi, mungkin dari sekarang saya banyak sekali. Dan hal yang sangat saya akan perjuangkan adalah untuk membanggakan bapak dan ibu saya serta kakak perempuan saya yaitu Rizky. Karena selama 15 tahun hidup saya di bumi ini mungkin belum bisa banyak hal yang dapat saya berikan kepada orang tua saya baik maupun kakak saya. Dan saya masih meminta-minta. Saya akan tetap berjuang demi membanggakan orang tua saya dan kakak saya. Demikian cerita River of Life dari kehidupan saya. Memang kabarnya bukan hanya sungai, karena saya tidak mungkin atau tidak suka saya berpikiran hanya dalam satu gambaran. Saya lebih tepatnya ini saya menggambarkan keadaan alam. Demikian cerita River of Life dari saya. Dan untuk demikian cerita panjang River of Life dari saya. Semoga demikian cerita panjang River of Life dari saya untuk mengetahui detailnya. Inilah River of Life dari saya. Atau bisa membuat gambar. Ya, terima kasih telah menyaksikan video River of Life dari kehidupan saya. Terima kasih telah menonton dan semoga dapat diambil hikmahnya dari pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum.